Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 220512041116. Dan pada video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai MQTT Publish dan Subscribe mengenai protokol MQTT dari Google Classroom-nya. Oke, kita masuk kepada PDF-nya di mana kita akan membuat rangkaian seperti ini dan ada step-stepnya. Dan lalu untuk tugasnya adalah ini. Kita akan membuat video praktikum di atas gitu kan ya. Dan kita akan menambahkan pengujian dengan aplikasi MQTT Client di handphone. Nah, contoh aplikasinya adalah IoT MQTT Panel. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja buat rangkaiannya. Kita masuk kepada walkway di mana kita pilih yang ESP32 karena juga di gambarnya ESP32 bukan Arduino kembali. ESP32. Kemudian kita pilih yang dari kosong, dari nol aja gitu kan ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam simulasinya ini. Kita pertama akan tambahkan untuk barang fisiknya terlebih dahulu. Di sini ada resistor, tombol, dan juga LED. Oke, pertama kita mungkin yang kelihatan dulu ada, yaitu LED sama push button. Kita tambahkan push button. Oke, push button sudah, LED sudah. Nah, sekarang resistornya. Nah, ini adalah resistor 330 ohm. Kita mana? Resistor. Nah, awalnya mesti muncul seperti ini. Nah, kita ubah dulu ke ohm biasa, tidak ke kilo ohm. Itu adalah 330. Nah, seperti ini. Dia warnanya adalah oranye-oranye coklat gitu. Di sini juga oranye-oranye coklat, kuning, sini juga sama. Oke. Nah, sekarang kita akan sambungkan dengan kabel. Nah, di kabelnya di sini yang dari resistor ini kedua-dua di sini ya. Kita zoom dulu. Nah, ini ke ya dua-dua, ISP dua-dua. Oke, selanjutnya yaitu ininya ke yang kanan sini dari LED-nya. Oke. Kemudian ininya ke ground. Oke. Ini ke ground. Mana ground? Ground. Dan ini juga ke ground, ininya ke berapa ini? 15 ya. Betul tidak 15? Oh ya betul. Oke. Itu dari situ. Oke. Ini ke 15. Kemudian yang situ adalah ground. Oke, nah ini kan belum rapi nih. Akan saya rapikan, mungkin bisa dipercepat saja. Nah, oke, kurang lebih seperti ini untuk gambarnya atau rangkaiannya. Dan kita lanjut lagi untuk ke codingannya. Nah, untuk codingannya ini karena memang cukup panjang gini ya. Mungkin kita bisa langsung copy paste saja gitu. Kita akan copy paste. Mungkin bagian ini bisa dipercepat saja. Oke, setelah kita copy paste, jangan lupa untuk kita rapikan. Dan untuk proses rapikan ini mungkin bisa dipercepat juga. Oke, sudah kita rapikan. Memang sih, meskipun tidak dirapikan, sebenarnya dia itu masih bisa berjalan. Cuman kita harus membiasakan diri untuk hidup dengan rapi gitu kan ya. Oke, lanjutnya kita akan melakukan tambahkan library PubSub Client. Oke, kita akan masuk ke library manager. Kita cari yaitu PubSub Client yang ini. Oke, PubSub Client persis seperti ini. Kemudian kita masuk kepada ini, alamatnya. Oke, kita klik dulu alamatnya. Connecting. Oke, sudah. Kemudian apa yang kita lakukan? Oh, kita masuk pada sini. Nah, pertama kita coba terlebih dahulu. Mungkin biar aman kita save terlebih dahulu saja ya. Save misalnya dengan nama praktikum 8 IoT. Oke, mungkin biar aman nama samaran atau nama inisial saja ya, karena ini public gitu. Save. Oke, sudah. Sudah. Oke, aman. Sekarang kita coba start simulation. Nah, mungkin ini oke, untungnya hijau ya, bukan kuning atau merah gitu. Karena kalau itu lama sekali dia akan nge-runningnya. Oke, sambil ini di running, mungkin kita bisa coba dari tes client dulu. Nah, kemarin kalau kita lihat ini kan ada 5 gitu kan ya. Yang kita pakai adalah kalau di sini itu adalah ini, tes Mosquito ini. Itu. Nah, kemarin di tes Mosquito ini tuh sebenarnya ada trouble gitu kan ya. Nah, mungkin kita bisa coba dulu dari sini atau mungkin di sini sebenarnya kita juga bisa coba Mosquito, coba kita connecting. Nah, kemarin juga kurang lebih seperti ini. Jadi connecting. Nah, ini connection error. Nah, kalau ada connection error nih memang dari sananya gitu, dari Mosquito-nya ini ada semacam trouble gitu. Kalau ini coba kita lihat aja ya.
Kita tunggu bagian apa namanya itu masuk kepada servernya ini, mencoba menyambungkan. Nah, ini membuat koneksi ke MQTT. Nah, biasanya, nah ini failed. Kenapa failed? Nah, karena di sini pun juga nggak bisa. Ini memang dari servernya Mosquito gitu, nggak bisa. Oke, kita stop dulu. Nah, sekarang kita harus ganti ininya, servernya, dan juga kita jangan lupa ganti ininya. Kenapa? Karena di praktikumnya juga tertulis ini. Bagian nomor 2, catatan. Ganti topik ini dengan nama atau NIM Anda. Misalnya, bagian ini tuh kita ganti dengan nama saya, Meako, gitu kan ya. Dan ini untuk Mosquito ini, kita ganti ke broker MQTT Cool aja. Karena yang Mosquito ini ada trouble gitu kan ya. Kita ganti ke sini, broker MQTT.cool. Apakah bisa di-copy? Oh, tidak bisa. Ya udah kita ketik manual saja. Broker MQTT Cool. Oke, 1883 portnya. Oke, sudah benar. Kita save lagi. Kemudian kita running kembali. Kita coba broker. Karena kemarin saya coba broker. Nah, langsung bisa gitu. Nah, sambil menunggu ini sebenarnya kita bisa langsung untuk subscribe bagian ini, subscription-nya. Yaitu nama saya LED dan juga nama saya button gitu kan ya. Kemudian klik tombol push button. Oke. Sekarang kita coba untuk ya ini. Nama Anda ini kita bisa ganti dengan nama saya, Meakel gitu kan ya. Kita subscribe dulu di QYS 0, kemudian button. Kita subscribe juga. Oke, sudah di-subscribe. Oke, dia ini sudah connect dan sekarang kita akan tunggu gitu. Kita akan tunggu agar dia itu dapat connect. Kita tunggu saja. Mencoba menghubungkan sudah pasti connect untuk Wi-Fi-nya ini. Nah, nih, membuat koneksi ulang ke MQTT connected. Nah, artinya ini sudah connect dengan servernya broker sana gitu, MQTT-nya. Oke, sekarang kita akan coba mengenai ini. Buat publish nama Anda dengan LED isi on atau off gitu kan ya. Lalu off gitu. Lalu lihat LED-nya. Oke. Sekarang kita coba yang pertama yaitu LED gitu kan ya. Message-nya misalnya on gitu. Kita publish. Nah, dia akan masuk ke sini untuk message-nya dan kita lihat apakah oke, ini kenapa terputus? Sebenarnya memang seperti ini. Kemarin saat praktikum dengan dosennya juga seperti ini. Aman aja. Kita ulang lagi, on, kita publish lagi. Nah, dia akan menyala. Memang terkadang dia itu ada putus-putus berapa detik gitu, baru dia akan mencoba untuk reconnecting. Cuman aman. Di sini kita sudah berhasil untuk menyalakan LED-nya gitu kan, dia sudah on. Kemudian kita coba pesan yang lain, yaitu off gitu kan ya. Publish. Off, kita lihat LED-nya. Ah, mesti memot lagi, kita nggak apa-apa, kita publish lagi. Nah, LED-nya akan mati. Coba sekali lagi ya, on gitu. Publish. Nah, dia nyala. Sekali lagi kita coba off. Gitu, publish. Nah, dia akan mati seperti itu. Sebenarnya ini kalau mau lebih apa namanya itu detail gitu kan ya, bisa seperti ini. Cuma nanti bagian kanan bawah ini ketutupan oleh wajah saya gitu. Cuman nggak apa-apa, ini bagian LED-nya saja pasti kelihatan. Misalnya nih, kita ganti lagi ke on gitu kan ya. Nah, dia akan menyala di sini. Kemudian kita ganti lagi ke off gitu kan ya. Nah, dia akan mati. Nah, kemudian kalau dari praktikumnya ini dikatakan bahwa selain dari lampu, kita juga akan memanipulasi mengenai buttonnya gitu. Klik tombol push button itu pada rangkaian walkway-nya. Nah, sekarang kita coba tekan push button-nya. Nah, di sini akan ada message publish. Sorry. Oh, mungkin nggak kelihatan ya karena memang ada wajah saya ya di kanan. Nggak apa-apa, sebentar. Saya coba untuk gabungan kembali. Nah, harusnya ini sudah bisa terlihat lah ini untuk message publish-nya ini. Tombol ditekan. Dan untuk di MQTT-nya, dia akan muncul juga payload untuk tombol ditekan dari walkway. Itu karena ada codingannya di bagian bawah sini. Nah, ini. Kita geser terlebih dahulu. Nah, ini tombol ditekan dari walkway. Lalu nih message-nya yang untuk serial print learn yang ada di walkway-nya itu bahwa tombol ditekan gitu. Yang di atas ini akan muncul di kliennya nih, tes kliennya itu. Oke, coba kita tekan lagi. Oke, muncul nih message tekan dan sini. Nah, tombol ditekan dari walkway. Nah, namun ini belum selesai karena kita masih belum melakukan ini pengujian dengan handphone gitu kan ya, dengan IoT MQTT panel. Oke, sekarang kita akan beralih ke handphone kita.
Baik, untuk selanjutnya kita akan menggunakan pengujian dengan handphone gitu kan ya. Tapi sebelumnya, dimana kalau kita lihat di sini kan ada dua barang atau dua alat yaitu LED dan juga push buttonnya. Nah, kalau kita lihat dari push buttonnya ini, dia hanya ada di rangkaian walkway. Tes kliennya kan kita nggak bisa pencet apa-apa gitu. Kita hanya bisa publish on off doang untuk LED-nya gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau dalam aplikasi dalam handphone ini itu ada tombol untuk button yang kita bisa pencet. Nah, masalahnya adalah bagian codingannya ini itu tidak ada istilahnya payload gitu kan ya untuk agar itu muncul di bagian bawah sini ataupun di MQTT kliennya ini gitu. Nah, otomatis kita akan tambahkan dulu kodenya di mana kita akan tambahkan pertama bagian ini reconnect MQTT di mana yang sebelumnya hanya ada LED, kita tambahkan juga dengan button. Nah, button. Dan jangan lupa untuk bagian MQTT callback-nya kita tambahkan juga untuk MQTT dari buttonnya gitu. Kita ganti dengan buttonnya ini, kemudian ini kita bisa hapus. Dimana misalnya gitu kan ya message-nya itu kita mau payload-nya gitu kan, kita mau misalnya press gitu kan ya. Maka yang terjadi adalah gitu kan ya, kita akan melakukan tulisan di bawah ini serial println bahwa tombol ditekan dari smartphone gitu. Dan satu lagi untuk ke MQTT test kliennya yaitu client publish MQTT topic button, kata-katanya yaitu tombol ditekan dari smartphone. Jangan lupa titik koma. Nah, mungkin biar memperbeda kita bisa tuliskan bahwa kalau ke kliennya itu semuanya tulisannya kecil, kalau misalnya dari apa namanya itu walkway-nya ada kapitalnya gitu kan ya. Oke, sudah, kemudian ini kita bisa save. Sudah di-save, kita running. Nah, sambil menunggu ini running gitu kan ya, kita bisa buka HP kita untuk MQTT panelnya gitu. Ini adalah aplikasi IoT MQTT panelnya gitu kan ya dari Google Play Store. Bisa langsung di-download gitu kan ya. Kemudian kita klik open. Nah, saya sudah mencoba sebelumnya gitu kan ya untuk latihan dan kita akan buat baru saja gitu kan ya. Kita klik plus, misalnya connection name-nya kita kasih nama IoT praktikum 8. Kemudian broker address-nya. Nah, untuk broker address-nya kalau kita lihat, kita kan tidak menggunakan Mosquito, kita menggunakan broker MQTT Cool. Kita harus samakan gitu. Broker.mqtt cool. Kemudian portnya yaitu sama 1883, protokolnya TCP. Kemudian dashboardnya kita bisa tambahkan aja lah biar lengkap. Nah, oke, IoT gitu. Lalu kita create. Sudah kita create yaitu yang bawah IoT Prak 8. Nah, belum ada panel sama sekali. Nah, sekarang kita akan coba buat panelnya. Kita pilih yang switch karena kita akan switch off on untuk LED-nya. Panel name-nya misalnya kita kasih nama LED gitu kan ya. Nah, untuk topiknya jangan lupa dalam praktikumnya sudah dijelaskan nama Anda slash button atau LED. Yaitu kita isi nama saya, kemudian LED. Subscribe topiknya kita tidak isi, kemudian payload on kita isi on, payload off kita isi off. Oke, sudah kita klik create. Nah, sudah muncul untuk fungsi yang pertama. Kita coba aja ya. Nyalakan. Nah, LED-nya akan menyala dengan isi pesan yaitu on. Kalau kita lihat di client, nah dia akan masuk juga gitu, on. Lalu coba kita off-kan. Oke, isi pesan off. Oke, sudah masuk. Coba kita lihat di kliennya juga off. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita coba lagi, on lagi, off lagi. Nah, di tes kliennya juga sama on sama off. Nah, sekarang yang button. Kita belum coba yang button gitu kan. Kita klik plus gitu kan ya. Button. Panel name-nya kita kasih nama button. Topiknya jangan lupa. Slash nama saya. Lalu button. Gitu. Lalu payload-nya kita misalnya samakan dengan codingannya. Yaitu di codingannya ini. Kita isi kalau misalnya diisi dengan press gitu kan ya. Kita samakan. Sudah. Lalu kita klik create. Sudah, buttonnya sudah terbuat. Sekarang coba kita klik buttonnya. Klik. Nah, ini tombol ditekan dari smartphone. Kalau kita lihat MQTT test lainnya, nah ini tombol ditekan dari smartphone dan dia juga menyampaikan payloadnya yaitu press. Seperti itu.
Oke, kita coba sekali lagi. Klik buttonnya. Nah, ini tombol ditekan dari smartphone. Pesan diterima untuk topik yaitu tombol ditekan dari smartphone. Di sini akan muncul lagi, nah itu press sama tombol ditekan dari smartphone. Oke, jadi seperti ini untuk percobaan pengujian dari MQTT client di handphone gitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dan juga sedikit pengembangannya mengenai butternya agar dapat ada payloadnya gitu kan ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tahu banyak kekurangan dari praktikum saya ini dan jika saya ada salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah menonton video kali ini dan sampai jumpa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.